Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarul Ulum Muhaimin, NIM 513001939 akan menjelaskan tentang proses penelitian dari skripsi pengaruh kompensasi kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai yang ditujukan kepada studi kasus pegawai Pegadaian Cabang Kemang Pratama kelas 3 Bekasi yang dikutip atau bersumber dari Oki Dwi Cahyo dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015 Masehi. Yang pertama, observasi. Di sini saya menemukan bahwa observasi di pendahuluan, yakni dalam hal ini para pemimpin yang bersangkutan haruslah menetapkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan pencapaian tujuan perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik dalam sumber daya produksi, pemasaran, keuangan, maupun sumber daya manusia. Dalam hal ini, faktor sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital dalam sebuah perusahaan, dikarenakan setiap manusia memiliki sifat, perilaku, pemikiran, dan keinginan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukanlah manajemen profesional dalam mengolahnya agar setiap pihak yang terkait memiliki pemikiran yang sama dalam hal pencapaian tujuan perusahaan. Karyawan merupakan salah satu faktor terpenting penentu kemajuan suatu perusahaan. Menurut Thompson dalam Robbins tahun 2010 pada halaman 264, kualitas organisasi bergantung pada kualitas orang-orang yang berbeda di dalamnya. Untuk mendapatkan karyawan yang produktif dan berprestasi dalam bekerja, perusahaan dituntut untuk memiliki alat timbal balik yang sesuai dengan kinerja masing-masing karyawan demi mendapatkan karyawan yang produktif dan kinerja terbaik sesuai dengan harapan perusahaan dalam pencapaian tujuan bersama. Yang selanjutnya, pengumpulan data preliminar dari tabel jenis kelamin. Di situ dijelaskan jenis kelamin pria memiliki jumlah responden 24 dan presentasinya 80%. Lalu yang wanita, jumlah respondennya ada 6, memiliki presentase 20%. Jadi total dari 30 responden akan mendapatkan presentase sebesar 100%. Dari tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin pria memiliki presentase sebesar 80% dari 30 orang responden. Artinya apa? Bahwa jumlah responden pria terdiri dari 26 orang, sedangkan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin wanita memiliki presentase sebesar 20% saja dari 30 orang responden. Artinya bahwa jumlah responden wanita terdiri dari 6 orang, di mana dalam hal ini PT Pegadaian Cabang Kemang Pratama kelas 3 Bekasi membutuhkan banyak pegawai pria untuk bekerja dalam bidang jasa gadai. Baik, yang selanjutnya yaitu definisi masalah. Di sini ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan terkait penelitian ini diantaranya. Yang pertama, apakah kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian Kemang Pratama kelas 3 Bekasi? Yang selanjutnya, apakah kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai? Yang ketiga, apakah disiplin kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai? Selanjutnya, apakah kompensasi, kepemimpinan, dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian Kemang Pratama kelas 3 Bekasi?
Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Sesuai dengan perumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian Kemang Pratama kelas 3 Bekasi. Yang selanjutnya, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada PT Pegadaian Kemang Pratama kelas 3 Bekasi. Yang ketiga, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai PT Pegadaian Kemang Pratama kelas 3 Bekasi. Yang selanjutnya dari proses penelitian ini ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah kinerja. Jadi di sini kinerja itu memiliki pengertian sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja itu mempunyai makna yang lebih luas. Bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung. Dikutip dari Wibowo tahun 2007. Istilah kinerja berasal dari job performance atau actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, menurut Mangkunegara tahun 2011 pada halaman 67. Kinerja adalah penampilan hasil karya personel dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personel. Penampilan kerja tidak terbatas kepada personel yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi. Yang selanjutnya ada penilaian pekerja. Untuk mengetahui hasil kinerja masing-masing shareholders, perusahaan biasanya menggunakan penilaian kinerja untuk mengetahui seberapa besar kontribusi karyawan bagi perusahaan. Kegiatan penilaian kinerja ini membantu pengambilan keputusan bagian personalnya dan memberikan umpan balik kepada para personel tentang pelaksanaan kerja mereka. Menurut Fahmi pada tahun 2012, 237, penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan baik pada para karyawan maupun manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya. Dan menurut Maltese dan Jackson dalam kutipan Fahmi 2012, 237, penilaian kinerja merupakan proses mengevaluasi seberapa baik sih karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu set standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut. Jadi di sini kinerja itu membutuhkan metode penilaian. Yang pertama ada metode objektif yang menyangkut dengan sejauh mana sih seorang bisa bekerja dan menunjukkan bukti kemampuan ia bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bagi banyak pihak sih, metode objektif bisa memberikan hasil yang tidak begitu akurat atau mengandung bisa bias karena bisa saja seorang karyawan memiliki kesempatan yang bagus, maka ia terlihat mampu bekerja dengan sangat baik dan penuh semangat. Sedangkan ada karyawan yang tidak memiliki kesempatan dan ia tidak bisa menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Yang selanjutnya ada metode pertimbangan atau judgmental method. Ada metode penelitian memiliki nilai ranking yang tinggi, maka artinya ia memiliki kualitas kinerja yang bagus. Dan begitu pula sebaliknya. Sistem penilaian ranking dianggap memiliki kelemahan jika seseorang karyawan ini ditempatkan dalam kelompok kerja yang memiliki ranking yang bagus. Maka penilaian akan mempengaruhi posisinya sebagai salah satu karyawan yang dianggap baik. Begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya adalah kesalahan penilaian kinerja. Dalam penerapan penilaian kinerja karyawan di suatu perusahaan, biasanya terdapat beberapa kesalahan penilaian yang terjadi. Menurut Mattis dan Jackson tahun 2002, kesalahan penilaian tersebut adalah seperti permasalahan penggunaan standar yang berbeda-beda, efek resesi, kesalahan cenderung memusat, kesalahan kelonggaran, dan
Kekakuan kesalahan cenderung memuat memberikan nilai kepada seluruh karyawan dalam sebuah skala yang sempit. Dan selanjutnya ada tujuan manajemen kinerja. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari para pekerja, pada umumnya perusahaan membentuk manajemen kinerja profesional untuk mengelolanya. Ada beberapa tujuan yang diharapkan guna tercapainya tujuan manajemen kinerja menurut Armstrong. Dikutip dalam buku FAMI 2012, 226 sampai 227, yaitu mencapai peningkatan yang dapat diraih dalam kinerja organisasi, yang selanjutnya bertindak sebagai pendorong perubahan dalam mengembangkan suatu, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya kita masuk dalam kerangka berpikir. Menurut Uma sekarang, dalam Sugiono tahun 2011, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi, dengan demikian, kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman yang lainnya. Sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi fondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Yang selanjutnya, hipotesis. Jadi variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya menurut Hamid 2012, sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti, maka hipotesis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pengaruh kompensasi terhadap variabel kinerja pegawai. HO1, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel kompensasi terhadap variabel kinerja pegawai. HA1, terdapat pengaruh signifikan antara variabel kompensasi terhadap variabel kinerja pegawai. Yang selanjutnya, pengaruh variabel kepemimpinan terhadap variabel kinerja pegawai. HO2, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel kepemimpinan terhadap variabel kinerja pegawai. HA2, terdapat pengaruh signifikan antara variabel kepemimpinan dengan variabel kinerja pegawai. Yang nomor 3, pengaruh variabel disiplin kerja terhadap variabel kinerja pegawai. HO3, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel disiplin kinerja terhadap variabel kinerja pegawai. HA3, terdapat pengaruh signifikan antara variabel disiplin kerja terhadap variabel kinerja pegawai. Yang nomor 4, pengaruh variabel kompensasi, kepemimpinan, serta disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. HO4, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel kompensasi, kepemimpinan, serta disiplin kerja terhadap variabel kinerja pegawai secara bersama-sama atau simultan. H4, terdapat pengaruh signifikan antara variabel kompensasi, kepemimpinan, serta disiplin kerja terhadap variabel kinerja pegawai secara bersama-sama atau simultan. Lalu, untuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi yang terdapat pada bab 3, yang pertama, ruang lingkup penelitian. Dalam ruang lingkup ini diperlukan penekanan batasan lokasi, waktu, atau sektor, dan variabel-variabel yang dibahas. Hal ini itu supaya penelitian ini tidak keluar wilayah yang ditelitinya dan akan sangat berguna bagi para pemula, menurut Hamid tahun 2010. Dari ruang lingkup ini bisa kita lihat lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada pegawai PT Pegadaian Cabang Kemang Pratama kelas 3 Bekasi. Penelitian ini mengambil objek beberapa penghargaan yang didapat oleh CPP Kemang Pratama pada tahun 2014, seperti penghargaan pada produk perkreditan kreasi atau kredit angsuran fidusia, dan juga penghargaan pada produk mulia
atau merupakan logam mulia untuk investasi abadi. Data dalam penelitian ini adalah data premier yang diperoleh dengan menggunakan instrumen atau alat kuesioner berisi sejumlah pertanyaan, sejumlah pernyataan tertulis yang strukturnya untuk memperoleh informasi dan responden, baik itu tentang pribadinya maupun hal-hal yang ingin diketahui. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik kuesioner atau angket, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Menurut Sugiono, tahun 2012, 142. Kuesioner dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa referensi yang kemudian diolah dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang didapat dari internet yang berhubungan dengan materi penelitian ini. Metode analisis data, pengukuran pengaruh kompensasi, kepemimpinan, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dilakukan dengan menggunakan skala ordinal. Skala ordinal adalah data yang berasal dari kategori yang disusun secara berjenjang, mulai dari tingkat terendah sampai ke tingkat yang tertinggi, atau sebaliknya dengan jarak atau rentang, yang tidak harus sama, menurut Siregar tahun 2011. Penelitian ini menggunakan statement dengan skala 5 yang menunjukkan setuju atau tidak setuju terhadap statement tersebut. Yang selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas ini menunjukkan tingkat ketepatan ukuran dan ketepatan suatu instrumen terhadap konsep yang diteliti. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Ghazali, tahun 2012 pada 53. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi, koefisien korelasi, dan pada batasan minimal korelasi 0,30. Artinya, suatu item dianggap valid jika skor total lebih besar dari 0,30, menurut Priatno tahun 2010. Yang selanjutnya ada uji normalitas. Ini tuh bertujuan untuk menguji apakah sih dalam model regresi variabel pengganggu atau residual ini memiliki distribusi normal. Dikutip dari Ghazali tahun 2012. Data yang baik dan layak dalam penelitian adalah yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dapat dilihat dengan beberapa cara, diantaranya yaitu dengan melihat kurva normal probability plot. Yang selanjutnya ada uji multikolinearitas. Menurut Ghazali tahun 2012, uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Jadi model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal itu adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 0. Baik, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut. Dilihat dari nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi. Tetapi secara individual, variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nah, selanjutnya ada menganalisis matrik korelasi.
variabel-variabel independen. Jika antar variabel ada korelasi yang cukup tinggi, atau umumnya di atas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas ini dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. Jadi di sini bisa dilihat dari yang pertama nilai toleransi dan lawannya. Yang kedua, variance inflation factor atau VIF. Jadi kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhananya, setiap variabel independen menjadi variabel dependen atau variabel terikat dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Toleransi mengukur variabel-variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF sama dengan 1 per toleran. Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai toleransi kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari sama dengan 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal, nilai toleransi sama dengan 0,10 sama dengan tingkat kolinearitas 0,95. Jadi walaupun multikolinearitas dapat dideteksi dengan nilai toleransi dan VIF, tetapi kita masih tetap bisa menggunakan variabel-variabel independen mana sajakah yang saling berkorelasi. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode regresi linear yang digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen. Bila variabel independen dimanipulasi atau dirubah-rubah atau dinaik turunkan, menurut Sugiono 2010-260. Rumus linear berganda yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus E. Jadi itu bisa dilihat keterangannya. Lalu kita lanjut kepada koefisien korelasi atau R. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi atau hubungan linear antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dikutip dari Ghazali 2012-96. Koefisien determinasi atau R2 menurut Ghazali tahun 2012-97, koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi adalah jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap penambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat. Tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.
Oleh karena itu, banyak penelitian yang menganjurkan untuk menggunakan nilai adjust R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak seperti nilai R2, nilai adjust R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dan selanjutnya, kita masuk pada analisis dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik responden. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dari PT Pegadaian Cabang Kemang Pratama kelas 3 Bekasi yang beralamat di Jalan Kemang Pratama Raya Blok MM nomor 1B, Bojong Rawalumbu, Bekasi. Jumlah dari responden yaitu 30 orang. Dari tabel 4.1 ini diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan jenis kelamin pria memiliki persentase 80% dari 30 orang responden. Artinya bahwa jumlah responden pria terdiri dari 26 orang, memiliki persentase 80% tersebut. Sedangkan jumlah responden jenis wanita memiliki persentase 20% dari 30 orang responden. Artinya jumlah responden wanita hanya terdiri dari 6 orang, di mana dalam hal ini PT Pegadaian Cabang Kemang Pratama kelas 3 Bekasi membutuhkan banyak pegawai pria untuk bekerja dalam bidang jasa gadai. Yang selanjutnya ada tabel 4.2. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa karyawan PT Pegadaian Cabang Kemang Pratama kelas 3 Bekasi didominasi oleh usia 26 sampai 35 tahun sebanyak 53%. Jadi hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai itu didominasi oleh pegawai dengan usia yang produktif. Selanjutnya ada pendidikan terakhir dari tabel 4.3 didominasi oleh SMK, SMK sederajat dengan persentase sebesar 60% atau dilihat bahwa responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir didominasi oleh lulusan SMA, SMK atau sederajat, yaitu 18 orang dari 30 orang responden. Baik, yang selanjutnya uji validitas. Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh pegawai yang berada di PT Pegadaian Cabang Kemang Pratama kelas 3 Bekasi. Sebelum kuesioner disebarkan kepada 30 responden, penulis terlebih dahulu melakukan tryout kepada 20 orang responden dengan memberikan 42 pertanyaan yang dibagi menjadi 4 variabel utama, yaitu kompensasi, kepemimpinan, disiplin kerja, dan kinerja pegawai untuk menguji valid dan reliabelnya seluruh pernyataan tersebut. Bisa kita lihat hasil uji reliabilitas di bawah ini. Diketahui bahwa semua pernyataan dari variabel kompensasi, kepemimpinan, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai memiliki nilai Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan yang digunakan untuk variabel kompensasi, kepemimpinan, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dalam penelitian ini adalah reliable. Yang kelima, analisis koefisien korelasi dan determinasi atau R2. Langsung saja di bawah ini bisa dipahami uji koefisien determinasi R2 untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Dari tabel koefisien determinasi atau R2 dilihat dari nilai adjusted R square menunjukkan besarnya nilai adjust adalah 0,603. Hasil ini menunjukkan bahwa 60,3% variabel kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh variabel kompensasi, kepemimpinan, serta disiplin kerja. Sedangkan selisihnya 39,7% atau 100%
dikurangi 60,3%. Hasil regresi linear berganda. Jadi teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda. Bisa dipahami bahwa analisis regresi berganda digunakan sebagai alat analisis statistik karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel-variabel yang berpengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, di mana variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Di sini adalah hasil-hasil dari slide sebelumnya. Mari kita lanjut untuk kesimpulan dan saran implikasi hasil. Dari skripsi tersebut, laporan penelitian tersebut memiliki kesimpulan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh kompensasi, kepemimpinan, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai PT Pegadaian Cabang Kemang Pratama kelas 3 Bekasi. Dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh kompensasi. Penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil uji pada variabel kompensasi secara parsial atau individu, berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai PT Pegadaian Cabang Kemang Pratama kelas 3 Bekasi. Yang nomor dua, berdasarkan hasil uji pada variabel kepemimpinan secara parsial atau individu, berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji pada variabel disiplin kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang keempat, berdasarkan hasil uji dapat ditemukan bahwa HA diterima dan HU ditolak. Artinya keempat variabel independen yaitu kompensasi X1, kepemimpinan X2, disiplin kerja X3 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai atau Y. Untuk saran, bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun sebagai bahan pertimbangan untuk tetap meningkatkan kinerja pegawai. Karena dengan meningkatnya kinerja pegawai, maka visi, misi, dan tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil penelitian ini dapat didapatkan beberapa saran yang bisa dikemukakan oleh penulis seperti pada variabel kompensasi, indikator gaji mendapatkan penilaian yang paling dominan dan berpengaruh banyak dipilih oleh para responden. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.